Ya, saya polisikan balik, sederhana aja. Kreativitas itu tidak bisa dijudge atau dihakimi seperti itu. Selalu beliau akan berkilah, tapi kan saya tidak sebut spesifik. Siapa subjek objek? Beliau mengatakan demikian, saya katakan demikian. Gubernur kan cuma pembantu. Dalam hal ini pemerintah pusat di dalam kedaruratan itu, makanya Enggak, kau kalau membela komandan kau, Oh, bukan. kita dibayar Tidak. 100 juta lebih ini dari undang-undang itu di initial stage, Dalam konteks ini Anies di posisinya tidak tidak dalam posisi itu. Dan Kalau ada yang juga bilang gini Anies menghalang-halangi karena melakukan pembiaran gimana? Nah, lantas gubernur kenapa dianggap membiarkan? Di mana-mana itu bisa terjadi. Kenapa presiden juga tidak dianggap membiarkan? Dengar dulu. Bisa nggak bantah Mau saya? melihat orang, lihatlah rekam jejak. Dari sisi harga-harga yang terus meningkat, kemiskinan naik, pengangguran naik, kehidupan ekonomi kita yang semakin lama semakin kacau, semakin hancur. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi. Kalau kau nggak sanggup jadi anggota DPR RI, mending kau mundur. Ya, baik kau bilang ke Prabowo, kau mundur dari DPR RI. Kita mengerti kok siapa yang Anda maksud, tanpa Anda harus sebutkan persis siapa. Secara implisit, Saya mengerti kok pesannya Bung Fadlizon. Saya mengerti narasi yang mau dia bangun. Mas, Dan Pak Jokowi itu masih banyak masyarakat merasakan kesulitan-kesulitan hidup ya. Banyak anggaran di Udahlah Fadli, enggak usah mulutmu terlalu. Kau sampah mulutmu. Tuduhan ini sampah. Sampah mulutmu. Tuduhan ini sampah. Sampah mulutmu. Tuduhan ini sampah. Telak, Fadlizon dibantai netizen saat puji Anies soal penurunan copet di Jakarta. Saya nggak paham deh orang kayak Fadlizon ini maunya tuh seperti apa gitu. Karena sebelum ini yang udah-udah nih, setiap beliau ngomong COVID, ada aja masalah baru yang pasti muncul. Yang penting citra, dan citra. Fadlizon memang orang yang kelihatannya nggak suka sama Jokowi. Dia paling sering memojokkan Jokowi, meski yang pada akhirnya tersingkir ke ujung ring untuk dihajar habis adalah dirinya sendiri. Orang ini kelihatan nggak suka banget sama Jokowi yang didukung oleh Gerindra juga. Kebencian yang ia munculkan di cuitannya sebenarnya sangat lucu. Dia mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak punya andil apa-apa dalam kenaikan angka kesembuhan, penurunan bed occupancy rate, dan juga penurunan angka positivity rate di DKI Jakarta. Malah dia puji Anies. Faktanya dari data Satgas penanganan COVID-19, kasus terbanyak COVID-19 itu ada di DKI Jakarta. Dan Anies hampir tidak pernah berbuat apa-apa sama sekali. Yang menyediakan rusun dan rumah sakit darurat COVID-19 adalah pemerintah pusat. Mulai dari Wisma Atlet, ya kan, kemudian asrama haji. Nah, tidak cuma itu. Bahkan oksigen dan tabung oksigen juga ini disediakan oleh pemerintah pusat. Bahkan telemedicine dan obat-obatan gratis itu juga dari pemerintah pusat. Saat vaksinasi warga Jakarta, juga pihak Kemenkes ini turun tangan. Lantas pertanyaannya, apa yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menangani masalah COVID-19 di DKI Jakarta? Dia ini anggota Dewan Aktif di DPR RI dari fraksi Gerindra. Sebagai anggota DPR RI, harusnya dia berkarya di DPR RI, menyuarakan suara rakyat di DPR RI. Dia malah menyuarakan pengisi perutnya. Sarana ide yang dia lontarkan itu tidak sebagaimana mestinya dia sebagai anggota DPR RI. Nah, itulah yang sebenarnya sangat disayangkan. kalau Anda masih nyinyir seperti ini, itu kan artinya Anda nggak bisa ngapa-ngapain di DPR gitu. Saya nggak akan paham sama cara pikir orang ini, selalu menjelek-jelekan Jokowi dan pemerintah pusat. Padahal kita tahu ya bahwa dia ini ada di dalam koalisi Jokowi, kok malah berlagak jadi oposisi. Mestinya segala kritikan, segala masukan, Kalau saya melihat posisi dia sebagai politisi senior Gerindra, bahkan kalau di datanya dia pendiri Gerindra, kemunafikan ya kayak Fadlizon ini. Persis. mestinya kan dia punya pengaruh yang cukup besar untuk bagaimana caranya Gerindra ini membawa aspirasi masyarakat. Dia kan menjadi bagian pemerintah, ikut berkoalisi, berkomitmen kepada partai Gerindra, tapi ya tetap nyinyir seperti ini gitu. Mengatasnamakan rakyat, wahai Fadlizon, rakyat itu mayoritas memilih Jokowi dan mendukung Jokowi dengan segala kewarasannya. Kamu malah kelihatan gak benar. Partainya Prabowo yang sekarang jadi menhan-menhanan gak becus itu memang sepertinya suka main di dua kaki. Padahal mendapatkan kursi menteri adalah privilege. Dikasih dua pula, namanya orang main di dua kaki pasti satunya tumbang, jadi yang lain akan kelihatan timpang.
Gerindra ini suka main dua kaki, berharap jika satu kaki lepas, kaki lain masih bisa selamat. Contohnya jelas Edi Prabowo, tumbang karena korupsi lobster. Dibuang Jokowi, masih ada satu kursi Menhan yang lagi dipantau KPK. Karena novel dulu biarkan Prabowo. Cara main ini cocok dengan Yusuf Kala yang sering ngomong di dua kaki. Dulu jadi bagian pemerintahan Presiden Joko Widodo, jadi wakil presiden. Kala juga kelihatannya main dua kaki. Dia mengendorse Anies kepada Prabowo. Sebagai ketua PMI, dia juga biarkan ujaran kebencian dan diam soal itu. Partai Gerindra ini isinya orang macam Fadlizon yang percaya sama hoax Ratna Sarumpait. Ngeri, berfoto bersama membuat informasi hoax tapi masih aman. Saya 2 hari lalu memang menjenguk Ibu Ratna di kediaman beliau. Setelah malamnya saya baru tahu terjadi oleh oknum-oknum yang saya kira melakukan satu tindakan yang keji dan biadab gitu, kepada Mbak Ratna. Mestinya Fadlizon ini sudah sekarang dibui gitu demi keadilan. Karena apa? Karena dia orang yang pertama kali menyebarkan hoax ini. Hoax Ratna Sarumpait mukanya memar. Tidak ditangkap saja sudah syukur. Ini malah nyinyir terus. Pakai layar besar bukan melihat rakyat, malah main Twitter. Memang nggak jelas. Kita itu rugi membayar Anda, orang yang katanya punya kapasitas, tapi kerjaannya nge-tweet. Kerjaannya hanya megang HP, hanya megang Twitter, hanya men-tweet tiap hari yang akhirnya hanya menjadi gaduh di sosial media. Padahal dia tidak sadar bahwa dia itu pejabat yang setiap bulan menerima gaji besar, yang setiap harinya dia makan dari duit masyarakat. Masa cuma main Twitter? Selama ini kita melihat apa yang dikerjakan Fadlizon ini bertentangan dengan haluan partai. Harusnya sebagai koalisi, Gerindra berikan kritik yang membangun. Bukan macam Fadlizon, kritikannya nggak jelas, malah menghancurkan. Alih-alih mau hancurkan Jokowi, harga dirinya yang terpuruk. Memuji Anies karena kasus copet turun adalah halusinasi belaka dari seorang Fadlizon. Selama ini jelas-jelas Anies hanya mondar-mandir kuburan macam setrika. Ngoceh kuar-kuar tentang kematian mirip Pandu Riono, si penebar ketakutan dan pemimpin jadi Menkes. Entah kenapa ya, selama musim pandemi ini, Anies Baswedan ini sepertinya semakin sering atau identik dengan yang namanya kuburan, mayat, dan bahkan peti mati. Dari sini kita paham satu hal, jadi selain PKS, kita harus lihat siapa yang dipilih Gerindra. Intinya gampang, kalau Gerindra pilih Anies, kita harus buang Anies. Itu saja indikatornya. Indikatornya sangat jelas, musuh Gerindra dan PKS adalah pro-NKRI. Prabowo juga kok diam-diam saja sama dia. Dia ini pemain aman, makanya saya katakan di atas, cocok sama JK. Orang macam Fadlizon ini harus sadar kalau Anies itu adalah aib bagi Gerindra dan PKS. Anies adalah aib bagi Jakarta, aib bagi Indonesia dengan politisasi, ayat dan mayat merasa hebat. Ketika copet naik, dia tidak melihat kebodohan Anies dalam mengelola DKI. Setrikaan kuburan, menebar rasa pesimistis, ngibulin Om Deddy Corbuzier, juga soal tes masif. Memang gak punya malu sih kalau Anies masih dibela sama Fadlizon. Ketika copet turun, dia tidak melihat kecerdasan Presiden Jokowi dalam membangun bangsa ini. Jokowi belusukan ke rumah warga, ke apotek untuk memastikan penanganan copet berjalan dengan baik. Malah dicibir pencitraan. Memang kalau hati busuk pasti kata-kata juga busuk ya. Bahkan di saat situasi rakyat sedang susah seperti saat ini, pemimpin ya sudah seharusnya turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi rakyat seperti apa. Dan bukan cuma sekedar melihat, tetapi juga bisa memberikan bantuan secara langsung. Nah, semua itu sudah diberikan contoh oleh seorang presiden. Inilah yang membuat netizen membantai Fadlizon sampai habis. Penyebar hoax Ratna mau sebar berita bohong soal kesuksesan Anies, dia mungkin harus disuruh buka Google, cari saja gubernur terbodoh. Begitulah bodoh-bodoh. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.